Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Corporate Social Responsibility akan mempresentasikan tentang CSR Desa Brilian by BRI, Desa Brilian Winner 2023, Desa Bansari. Di kelompok ini ada 5 anggota yaitu Avia, Siti Alesya, Mutia, Vitandisa, dan Evan. Berikut adalah company profile mengenai Desa Brilian by BRI. Melayani dengan setulus hati menjadi prinsip utama BRI membangun negeri. Penuh dengan potensi, keragaman hayati, kekayaan budaya, dan inovasi karya untuk mewujudkan Indonesia lebih tangguh. Dalam upaya membangun Indonesia hingga ke penjuru Ibu Pertiwi, BRI mempersembahkan Desa Brilian. Program Desa Brilian berfokus pada 4 aspek penting. Badan usaha milik desa sebagai penggerak ekonomi, digitalisasi desa, keberlanjutan desa, dan inovasi desa. Desa Brilian diharapkan menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk mewujudkan desa tangguh. Desa Brilian membangun desa, membangun Indonesia. Nah, apa itu Desa Brilian? Desa Brilian adalah program pemberdayaan desa yang diadakan oleh BRI sejak tahun 2020 sebagai komitmen untuk meningkatkan economic dan social value kepada masyarakat dengan mengembangkan potensi desa yang terfokus pada kombinasi 4 aspek yaitu BUM desa aktif, digitalisasi desa, innovation, dan sustainability. Selanjutnya, siapa aja sih target dari Desa Brilian? Yaitu ada perangkat desa atau kepala desa, pengurus BUM desa, Badan Pemusyawaratan Desa, UMKM desa, perwakilan kelompok usaha dan pegiat produk unggulan, atau Prodesa. Selanjutnya ada objectives and goals dari kegiatan CSR yang dilakukan oleh Bank BRI. Yang pertama adalah objektif, yaitu tujuan jangka pendek. Nah, untuk tujuan jangka pendeknya sendiri, yang pertama adalah meningkatkan inklusi keuangan melalui layanan digital. Jadi di sini Bank BRI itu selain melakukan pemberdayaan, mereka juga memberikan akses ke layanan keuangan digital kepada masyarakat desa, seperti perbankan online atau aplikasi keuangan, untuk mempermudah transaksi dan juga pengelolaan keuangan sehari-hari. Yang kedua, adanya mendorong inovasi desa untuk mengelola sumber daya lokal. Jadi di sini Bank BRI itu mendorong masyarakat desa untuk akhirnya memanfaatkan teknologi dan juga mengembangkan ide-ide kreatif dalam mengelola sumber daya lokal seperti dalam sektor pertanian atau mungkin sektor kerajinan tangan untuk menciptakan nilai tambah. Dan yang ketiga adalah mengoptimalkan potensi desa dalam menghadapi tantangan global. Jadi di sini
Melalui CSR ini, Bank BRI itu membantu desa-desa untuk memanfaatkan teknologi, jaringan pasar, dan sumber daya global lainnya untuk mengatasi perubahan ekonomi, iklim, atau tantangan global lainnya. Dan yang kedua, adanya goals, yaitu tujuan jangka panjang dari kegiatan CSR ini. Yang pertama adalah untuk membentuk desa-desa unggulan yang mampu menjadi model bagi pengembangan desa lain. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi desa secara berkelanjutan, maupun di bidang ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Dan yang terakhir, memperluas akses pasar dan mitra bagi produk desa melalui digitalisasi. Jadi di sini nanti Bank BRI itu akan membantu produk lokal desa untuk akhirnya dikenal lebih luas lagi melalui platform digital. Oke, selanjutnya apa sih yang BRI lakukan pada program Desa Brilian ini? Sebenarnya sistem program Desa Brilian ini tuh BRI nantinya akan memberikan kesempatan kepada desa-desa di Indonesia untuk berkompetisi dan menampilkan inovasi mereka di ajang Desa Brilian 2024 ini, yang di mana desa-desa yang bisa mengikuti ajang ini itu adalah desa yang memiliki badan usaha milik desa atau BUMDesa yang aktif dan produktif, terus memiliki produk unggulan kawasan perdesaan atau PRUKADES, dan lain-lainnya yang nantinya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, desa-desa yang akhirnya terjalin atau mengikuti ajang kompetisi ini itu akan mendapatkan benefit atau bantuan dari BRI itu sendiri. Yang pertama, dari segi empowerment. Empowerment di sini tuh lebih kepada pelatihan-pelatihan seperti pelatihan kepemimpinan, pelatihan kelembagaan desa dan badan usaha milik desa, pelatihan kewirausahaan, pelatihan digitalisasi, dan lain sebagainya. Yang dimana pada setiap sesinya itu akan diberikan beberapa tugas yang nantinya juga akan menjadi komponen penilaian untuk menentukan 15 desa terbaik. Nah, dari 15 desa terbaik ini akan mendapatkan pendampingan langsung dari BRI atau orang-orang yang berkompetensi. Nah, selanjutnya eh, mereka juga akan mendapatkan networking dengan desa-desa lainnya yang juga mengikuti desa brilian tersebut. Selanjutnya juga desa-desa nanti akan mendapatkan penganugerahan bagi mereka yang akhirnya menang dalam ajang kompetisi desa brilian ini, dan akan mendapatkan nilai eh, sejumlah uang yang dapat menunjang kegiatan di desa tersebut. Selanjutnya juga desa tersebut akan mendapat peluang untuk bisa bermitra dengan industri maupun BUMN, terus kemudian dapat bantuan berupa penguatan ekosistem ekonomi desa, kemudian juga akan mendapat bantuan financial technology seperti platform yang dapat menghubungkan pedagang pasar dengan pembeli secara online yang namanya itu newpasar.id, ataupun produk-produk layanan BRI seperti Strawberry maupun Curious. Next. Berikut ada syarat dan ketentuan bagi desa-desa yang ingin mengikuti program Desa Brilian pada tahun ini. Jadi ada 3 syarat utama. Yang pertama, desa-desa yang ingin berpartisipasi itu harus eh, belum pernah daftar di program Desa Brilian sebelumnya. Berhubung program ini itu udah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun ke belakang. Jadi desa yang udah mendaftar di tahun-tahun sebelumnya itu belum tidak bisa ikut lagi di tahun ini. Syarat yang kedua itu desanya tuh harus punya badan usaha milik desa atau BUMDes yang aktif dan produktif memberikan layanan dan kontribusinya pada desa. Serta desanya juga harus punya produk unggulan kawasan perdesaan atau PRUKADES. Tambahan pula, desa yang ingin mengikuti program ini tuh harus isi formulir kesediaan peserta Desa Brilian 2024 yang ditandatangani oleh kepala desa dan perwakilan peserta desa lainnya. Selanjutnya, peserta bisa datangin unit BRI terdekat yang nantinya proses pendaftarannya itu akan dibantu oleh mantri dari BRI. Nah, seperti yang udah sempat di-mention di opening juga,
Kalau kasus yang akan kita angkat dari program CSR Desa Brilian by Bank BRI, salah satunya adalah dari Desa Bansari. Nah, Desa Bansari ini letaknya itu ada di Temanggung, Jawa Tengah, yang mana dulunya itu dikenal sebagai salah satu desa penghasil tembakau di Temanggung. Tapi karena adanya kondisi fluktuasi harga tembakau yang cukup tinggi, akhirnya Desa Bansari ini cari cara lain dan akhirnya mulai melakukan diversifikasi usaha dengan mengembangkan pertanian hortikultural atau pertanian yang basisnya itu sayur-sayuran, buah-buahan dan juga tanaman hias dan mereka juga fokus ke perkebunannya. Nah, dengan adanya perubahan itu akhirnya mereka bisa bertahan dan sekarang jadi salah satu yang sukses dan akhirnya dikenal dengan metode-metode yang mereka gunakan yang melibatkan digitalisasi. Maka dari itu, Desa Bansari ini menjadi salah satu role model pertanian modern nasional. Nah, tapi gak cuma sampai situ aja karena sebelumnya Desa Temanggung ini udah dikenal dari penghasil tembakaunya, tapi tembakaunya itu nggak semata-mata dihilangin. Nah, nantinya itu bakal dijadiin inovasi-inovasi baru yang bakal dijelasin di next slide. Pada tahun kemarin, tahun 2023, pemenang dari program Desa Brilian by BRI adalah Desa Bansari. Sebagaimana yang udah dijelasin sama Alicia sebelumnya, kalau Desa Bansari itu punya berbagai macam sumber daya alam yang sangat amat potensial, gitu ya. Salah satunya ada budidaya melon, kemudian diinovasikan oleh masyarakat Desa Bansari dengan menggunakan metode smart farming. Terus tembakau, kopi, dan produk UMKM-nya juga eh, dikembangkan lagi oleh mereka. Desa wisatanya yaitu Embung juga dijadikan sebagai tempat wisata dan lain sebagainya. Desa Bansari ini layak mendapatkan penghargaan Desa Brilliant Winner 2023 karena bisa memenuhi semua aspek penilaian terkait kompetisi tersebut. Keempat aspek penilaian yang dimaksud itu ada infrastruktur BUMDes-nya itu memadai, terus program pengembangan desa yang mengusung konsep keberlanjutan, terus ada digitalisasi dan inovasi untuk desanya juga. Karena mereka ini menang, jadi mereka tuh dapat uang support sebesar 1 miliar. Uang ini tuh akan digunakan untuk bangun sarana di eh, embungnya mereka untuk dijadiin tempat wisata. Salah satunya itu tempat UMKM di embungnya diperbaikin lagi, toiletnya juga, musola, serta fasilitas lainnya. Adalah the, the best CSR and why. Yang pertama adalah the sustainability program yang BRI punya. Yang kedua adalah tidak hanya memberikan bantuan financial, tapi juga membekali masyarakat dengan keterampilan dan pengetahuan, di mana masyarakat Desa Bansari menjadi memiliki kesempatan untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Yang ketiga adalah program ini berfokus pada community empowerment atau pemberdayaan komunitas yang disupport yang dilakukan full support oleh pihak BRI. Yang keempat adalah berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Bansari dengan tetap memperhatikan penggunaan sumber daya alam yang bijak. Seperti itu. Next slide. Nah, sebelum masuk ke penghujung presentasi pada hari ini, aku mau nambahin sedikit. Jadi sebenarnya untuk program Desa Brilian itu sebenarnya udah berlangsung dari tahun 2020 yang emang juga diikuti kurang lebih 3.000 desa yang mengikuti program-program yang telah direncanakan oleh BRI ini. Nah, dari program Desa Brilian ini kami berharap bahwa program ini tuh bisa berjalan secara berkelanjutan, gak cuma di tahun ini ataupun tahun ke depannya, tapi juga tahun-tahun berikutnya, yang mana bisa mendorong pemberdayaan desa-desa di Indonesia dengan pendekatan yang lebih inovatif dan juga tentunya
dengan mempertimbangkan pada aspek keberlanjutan. Dan kami juga berharap nggak cuma pada program Desa Brilian, program-program CSR lainnya juga bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat desa, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta social value dari masyarakat itu sendiri. Kurang lebih eh, itu presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.